Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Duratun Nasiha, Mufti Arisa Fanti Yasmin, Sofia Zahro, dan saya sendiri Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ekosistem padang rumput. Nah, sebelum membahas ekosistem padang rumput, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi. Ekologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal dan logos yang artinya ilmu atau telaah. Struktur ekosistem menunjukkan suatu keadaan dari sistem ekologi pada waktu dan tempat tertentu, termasuk keadaan densitas organisme, biomasa, penyebar materi, energi, serta faktor-faktor fisik dan kimia lainnya yang menciptakan keadaan sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem yaitu ekologis. Hubungan timbal balik atau interaksi berlangsung antar sesama makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungan yang tidak hidup. Lingkungan beserta makhluk hidup yang saling berinteraksi itu disebut ekosistem. Namun ada pula yang mengartikan bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik suatu komunitas dengan lingkungan fisiknya, sehingga ekosistem termasuk komponen biotik dan abiotik yang terdapat di suatu area. Ekosistem padang rumput adalah salah satu bioma dalam ekosistem darat atau terestrial yang terbentuk secara alami. Ekosistem padang rumput ada yang disebut juga dengan grassland atau stepa ini terbentuk di daerah tropik hingga subtropik dengan curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Sesuai dengan namanya, tumbuhan khas yang ada di dalam ekosistem ini yaitu rumput. Di Indonesia sendiri, ekosistem padang rumput bisa ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri dari ekosistem padang rumput ini yaitu membentang dari daerah subtropik hingga ke tropik, kemudian berada di hamparan lahan yang datar atau sedikit berbukit kecil, memiliki curah hujan yang rendah sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Terkadang terjadi kekeringan parah dan memiliki penguapan yang tinggi. Ciri-ciri berikutnya yaitu hewan-hewan yang di ekosistem ini didominasi oleh herbivora dan juga karnivora. Suhu yang dimiliki mirip dengan hutan gugur, tanahnya tidak mampu menyimpan air dengan baik, dan juga memiliki pohon yang khas, yaitu pohon akasia. Nah, berikutnya adalah penjelasan mengenai proses terbentuknya padang rumput. Proses terbentuknya padang rumput ini terjadi secara alamiah, artinya dalam proses pembentukannya itu tidak ada campur tangan manusia. Penyebab utama dari proses pembentukannya adalah faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini akan membantu proses terbentuknya padang rumput. Misal, apabila curah hujan yang rendah, yakni rata-rata 30 cm per tahun, maka akan menyebabkan tumbuhan sulit mendapatkan air. Dari hal ini, hanya rumputlah yang dapat bertahan hidup. Rumput yang tumbuh pun dari berbagai jenis dan beragam. Kemudian, mereka akan membentuk suatu padang. Ekosistem padang rumput memiliki dua komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari organisme autotrof, organisme heterotrof, dan pengurai. Komponen abiotik terdiri dari suhu udara, air, garam, tanah dan batu, cahaya matahari, dan juga iklim. Flora yang ada di padang rumput tentu saja didominasi oleh rumputan. Hal ini dikarenakan padang rumput merupakan wilayah yang mempunyai sedikit sekali curah hujan, sehingga tidak banyak pepohonan yang dapat bertahan hidup di sana. Hanya rumputlah yang dapat bertahan hidup di padang tersebut. Oleh karena itu, padang ini disebut
disebut sebagai padang rumput. Seperti kekhasan rumput di padang rumput, fauna di sana juga memiliki kekhasannya sendiri. Fauna atau hewan di padang rumput terdiri dari hewan herbivora dan hewan karnivora. Hewan herbivora didominasi oleh hewan pemakan rumput seperti rusa, kambing liar, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan karnivora di padang rumput akan mencari makan dengan memburu mangsanya, yaitu hewan pemakan rumput. Hewan herbivora di sana antara lain seperti macan dan singa. Jenis padang rumput yang kedua yaitu sabana. Sabana merupakan hamparan padang rumput yang diselimuti oleh beberapa pohon yang sejenis. Padang sabana ini banyak berada di daerah luas Afrika, Asia, Australia, dan juga Amerika Selatan. Padang sabana memiliki ciri-ciri curah hujan antara 90 hingga 150 cm setahun, ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang, rumput, acacia, dan eukaliptus. Serta padang sabana ini juga sebagai habitat beberapa jenis fauna seperti gajah, macan tutul, kijang, zebra, singa, kuda, dan beberapa jenis serangga. Yang ketiga yaitu prairie. Prairie merupakan salah satu jenis padang rumput yang mempunyai wilayah yang datar, landai, atau berbukit kecil. Prairie lebih banyak ditumbuhi oleh rumputan yang tinggi dan tidak banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon. Prairie ini kabarnya juga disebut-sebut sebagai salah satu bioma, namun belum banyak yang menyatakan sebagai bioma. Padang rumput prairie ini sangat mudah kita temukan di setiap benua yang ada di Indonesia, kecuali di benua Antartika. Jenis padang rumput yang keempat atau yang terakhir yaitu pampa. Pampa merupakan padang rumput yang mempunyai bentuk datar. Padang rumput pampa ini banyak dapat kita temukan di wilayah Argentina, kemudian meluas ke Uruguay. Padang rumput pampa memiliki suhu rata-rata sebesar 18 derajat Celcius dan padang rumput pampa juga memiliki iklim yang bersifat lembab dan juga hangat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.